Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ 508. Melalui video ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai bisnis model kanvas untuk brand Avoskin Beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barbuti dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah kami kerjakan, yaitu tentang Avoskin Beauty di bisnis model kanvas. Apa itu BMC? Bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah kerangka visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. BMC berbentuk satu lembar kanvas yang besar dan membagi elemen-elemen penting dalam sebuah bisnis ke dalam beberapa bagian, sehingga memudahkan kita memahami bagaimana sebuah usaha menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan mendapatkan keuntungan dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Selanjutnya yaitu pentingnya BMC. Bisnis model kanvas penting karena memudahkan pelaku bisnis untuk memahami dan merancang model bisnis secara terstruktur. Semua elemen utama seperti pelanggan, nilai yang ditawarkan, sumber pendapatan, dan biaya yang digambarkan dalam suatu kanvas sehingga lebih mudah dianalisis. Selain itu, BMC membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu model bisnis dengan melihat hubungan antar komponen. Pelaku bisnis dapat menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau perlu diperbaiki agar lebih kompetitif. BMC sangat bermanfaat sebagai alat analisis yang sederhana namun komprehensif. Penggunanya membantu melatih pola pikir strategis dan mempermudah penyusunan rencana bisnis yang realistis dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Aji Satrojati dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan elemen bisnis model kanvas yang terdiri atas 9 elemen. Yang pertama adalah value proposition, yaitu proposisi nilai, menjelaskan bagaimana nilai unik atau manfaat utama yang ditawarkan oleh sebuah bisnis pada pelanggannya. Contoh adalah kenyamanan, kemudian ada harga yang kompetitif, kemudian ada kualitas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada customer segment. Ini adalah segmen pelanggan, siapa yang menjadi target utama dalam bisnis. Yang ketiga adalah ada channel atau saluran. Ini adalah bagaimana sebuah perusahaan atau bisnis itu memasarkan produk kepada pelanggannya. Bisa melalui marketplace, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Ini adalah hubungan pelanggan antara perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian yang kelima ada revenue stream, yaitu arus pendapatan, bagaimana sebuah bisnis itu mendapatkan pendapatan. Bentuknya bisa melalui penjualan langsung, atau komisi, atau iklan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya utama dalam menjalankan bisnis. Ini sangat penting sekali, yang meliputi sumber daya manusia, teknologi, brand, bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini wajib agar proposisi nilai itu bisa diwujudkan. Contoh bagaimana produksi, pemasaran, riset produk, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada key partnership, yaitu pihak utama. Ini dari pihak eksternal, bagaimana pihak eksternal bekerja sama dengan bisnis kita agar lebih efisien. Contoh supplier, investor, distributor, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Ini adalah struktur biaya, jadi berisi seluruh biaya untuk menjalankan model bisnis ini yang berfokus pada efisiensi, yaitu cost driven atau kualitas premium value driven. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya teman saya yang
mempresentasikan slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Abadi Perangin-Angin. Saya anggota kelompok 6 dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian terkait bisnis model kanvas untuk produk kecantikan seperti Avoskin Beauty ini. Nah, langsung saja untuk terkait Avoskin Beauty. Avoskin Beauty ini didirikan pada tahun 2014 di Yogyakarta oleh 3 orang. Yang pertama ada Anugrah Pakerti, Ahmad Ramadan, dan Aris Nurhuda. Nah, ini awalnya terinspirasi dari keprihatinan mereka terhadap penggunaan produk-produk kulit ataupun skincare yang tidak aman. Nah, jadi Avoskin ini hadir dengan konsep green and clean beauty yang berfokus pada produk lokal berkualitas dengan bahan alami dan berkelanjutan. Karena Avoskin Beauty ini terinspirasi dari kata alpukat, yaitu avo. Nah, jadi supaya untuk bisa menjamin produk kesehatan atau produk perawatan kulit ini nyaman dan bisa tidak menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Karena mengonsep green and clean beauty dan menekankan keberlanjutan dari bahan baku hingga kemasannya. Kemasannya juga dibuat dikonsep sedemikian rupa menggunakan kaca yang bisa dapat didaur ulang. Dan kaca itu kan cenderung tidak bisa ataupun dia tidak merubah dari komposisi dari bahan-bahan yang ada di dalam botol ataupun kemasan tersebut, seperti itu. Jadi di sini kami membedahlah terkait Avoskin Beauty ini untuk bisnis kanvas model. Nah, produk dari Avoskin Beauty itu ada beragam, mencakup dari perawatan kulit. Nah, seperti ada namanya Miraculous Series, itu ada toner, serum, eksfoliasi, terus ada Your Skin Base Series. Nah, itu serum berbagai kandungan aktif seperti ada niacinamide-nya, ada vitamin C-nya, yang bagus untuk kulit. Kemudian ada Perfect Hydrating Treatment Essence, itu untuk bisa menghidrasi kulit. Kemudian ada produk seperti tabir surya, sunscreen, itu udah biasa, pasti bisa. Kemudian ada pelembab, ada eye cream, dan produk perawatan rambut juga ada. Nah, jadi mulai dari kulit sampai rambut, Avoskin Beauty ternyata bisa dikembangkan sampai rambut juga bisa, untuk vitamin rambut seperti itu. Selanjutnya, Elements Business Model Canvas Avoskin Beauty. Key Partners, Avoskin bermitra dengan supplier, bahan baku, laboratorium penguji klinis, manufaktur, skincare, platform, marketplace, influencer kecantikan, agensi marketing, reseller, serta perusahaan logistik untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan baik. Key Activities. Kegiatan inti perusahaan mencakup riset dan pengembangan produk baru, proses produksi, kontrol kualitas, dan pemasaran digital. Key Resource. Sumber daya utama Avoskin meliputi tim R&D yang kuat, formula produk eksklusif, fasilitas produksi, sertifikasi BPOM, dan cruelty free. Value Proposition. Avoskin menawarkan skincare berbahan aktif berkualitas tinggi seperti retinol, niacinamide, dan vitamin C yang aman, cruelty free, dan telah melalui uji klinis. Customer Relationship. Avoskin membangun hubungan dengan konsumen melalui layanan konsultasi skincare gratis, customer service cepat respons, komunitas skincare entusias, giveaway, dan program membership. Channels. Produk Avoskin dijual melalui website resmi, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, official store offline, reseller, dan toko kosmetik. Mereka juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk edukasi, promosi, serta penjualan via live shopping. Customer Segments. Avoskin menyasar konsumen usia 15-35 tahun yang peduli kesehatan kulit, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Segmentasinya mencakup pengguna yang mencari produk berkualitas premium, aman untuk kulit sensitif, dan ingin hasil nyata tanpa harga terlalu tinggi. Cost Structure. Biaya utama mencakup produksi dan pengadaan bahan baku, riset dan pengembangan, pemasaran digital, serta kerja sama influencer, gaji karyawan, pengemasan, distribusi, biaya operasional, kantor, dan gudang, serta biaya untuk sertifikasi dan uji keamanan produksi. Revenue Streams.
Pendapatan berasal dari penjualan serum, toner, essence, sunscreen, moisturizer, dan produk pendukung lain, serta produk reguler. Mereka mendapatkan pemasukan melalui bundling, limited edition, kolaborasi dengan influencer, dan series khusus untuk masalah kulit tertentu. Kemudian ini foto dari key partners. Terdapat pemilik dari Avoskin Beauty berkolaborasi dengan brand lokal lainnya. Kemudian ada brand ambassador Reval Hadi dari Indonesia dan brand ambassador dari Korea Park Hyung-sik. Selanjutnya key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channels, terdapat Instagram, TikTok, web resmi Avoskin, dan juga YouTube. Kemudian customer segments. Cost structure. Biaya utama Avoskin meliputi proses produksi dan pengadaan bahan baku yang berkualitas, kegiatan riset dan pengembangan untuk menciptakan formula yang aman dan efektif, serta aktivitas pemasaran digital yang diperkuat dengan kerjasama para influencer. Selain itu, perusahaan juga menanggung gaji karyawan, kebutuhan pengemasan produk yang profesional, biaya distribusi agar produk sampai ke konsumen dengan baik, serta berbagai biaya operasional kantor dan gudang. Avoskin juga mengeluarkan anggaran khusus untuk sertifikasi, pengujian klinis, dan uji keamanan guna memastikan setiap produk memenuhi standar regulasi dan kualitas yang tinggi. Revenue stream. Yang pertama, pendapatan utama Avoskin berasal dari penjualan berbagai produk skincare seperti serum, toner, essence, sunscreen, moisturizer, hingga produk pendukung lain yang diformulasikan untuk kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Yang kedua, Avoskin juga mendapatkan pemasukan melalui penawaran paket bundling yang biasanya memadukan beberapa produk dalam satu paket dengan harga lebih terjangkau untuk mendorong pembelian lebih banyak. Yang ketiga, produk limited edition yang dirilis pada momen tertentu atau kampanye khusus menjadi sumber pendapatan tambahan karena menawarkan keunikan dan eksklusivitas bagi konsumen. Yang keempat, kolaborasi dengan influencer menghasilkan produk atau series khusus yang menarik perhatian pasar baru, meningkatkan awareness, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan penjualan. Yang kelima, series khusus yang difokuskan untuk jenis atau masalah kulit tertentu seperti anti-aging, acne care, atau brightening juga memberikan aliran pendapatan yang stabil karena menyasar kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Perkenalkan, nama saya Priscilla dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan bagian kesimpulan. Avoskin membangun model bisnis yang kuat dengan fokus pada kualitas produk, inovasi formulasi, serta hubungan yang baik dengan mitra seperti supplier bahan baku, laboratorium, manufaktur, dan influencer. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk skincare yang bermutu tinggi dengan hasil nyata. Didukung edukasi dan pemasaran digital yang efektif, Avoskin menjangkau pelanggan melalui marketplace, toko resmi, reseller, dan media sosial. Sementara struktur biaya mencakup produksi, riset pemasaran, distribusi, serta operasional. Sumber pendapatan berasal dari penjualan berbagai produk skincare reguler, paket bundling, kolaborasi, serta series khusus. Secara keseluruhan, BMC Avoskin menunjukkan strategi bisnis yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen modern. Berikut yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas ini, Avoskin, About Avoskin dengan judul Our Story and Philosophy diakses dari laman berikut. Avoskin, produk skincare Avoskin diakses dari laman berikut. Hidayat App dengan judul Strategi Pemasaran Brand Skincare Lokal di Indonesia, Jakarta, Gramedia. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2023, Pertumbuhan Industri Kosmetik di Indonesia diakses dari laman berikut ini. Dan yang terakhir, Putri A 2023 dengan judul Analisis Model Bisnis pada Industri Kecantikan Lokal, Jurnal Manajemen Usaha. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan, dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf.